Podcast. Kali ini saya mau mengulas tuntas sales dan marketing. Nah, kali ini saya sudah bersama salah satu inspirator saya yang sudah sukses di bidang sales dan marketing. Ini dia Ibu Rizka. Pagi Mbak Amel. Ya, selamat pagi Ibu. Selamat bertemu dengan saya. Boleh diperkenalkan dulu Bu Rizka dan boleh nggak diceritain pengalaman dan perjalanannya Bu Rizka di bidang sales dan marketing ini? Baik, perkenalkan nama saya Rizka Ali Fitrani. Kebetulan saya 17 tahun Mbak Amel di dunia sales dan marketing ya. Tapi kebetulan juga saya pengalamannya di sales dan marketing ini sama-sama terus linear. Jadi di dunia ini ya, lembaga keuangan. Awalnya saya di Bank Danamon Surabaya, Bojonegoro, terus Tuban. Setelah itu pindah lagi di Bank Mega. Setelah di Bank Mega, saya di Bank BUMN, yaitu Bank BNI 46. Nah, di BNI 46 itu saya paling lama Mbak Amel, sekitar hampir 12 tahun ya di sana, seperti itu. Nah, untuk sekarang saya ada di Koperasi TC Invest, seperti itu. Kebetulan Koperasi TC Invest ini juga masih sama, tetap di dunia lembaga keuangan. Tapi sudah tidak perbankan lagi ya, ini sekarang koperasi. Namun di sini koperasinya TC Invest ini merupakan koperasi yang sudah berbasis digital, yaitu sudah sama persis seperti di bank. Dan kebetulan TC Invest ini juga bekerja sama dengan 3 bank besar, yaitu BNI, BRI, dan juga BCA. Terus kebetulan juga koperasi TC Invest ini merupakan koperasi nasional, jadi bukan koperasi lokal ya. Koperasi lokal itu kan yang ada di Jawa Timur aja, mungkin seperti itu. Kebetulan TC Invest ini nasional yang sudah ada di beberapa kota di seluruh Indonesia. Sekitar ada 18 cabang di Indonesia, dan cabang Tuban ini merupakan cabang ke-17 seperti itu dari 18 cabang. Wah, menarik sekali ya teman-teman, luar biasa sekali perjalanan Ibu Rizka ini. Menurut Ibu Rizka, gimana sih ciri-ciri penjual sukses di era digital itu? Ciri-ciri penjual yang sukses ya Mbak, di era digital ini, karena sekarang eranya sudah digital semua ya. Nah, nyambung nih, kebetulan Koperasi TC Invest ini juga sudah berdigital ya. Kenapa dibilang digital? Karena kita sudah bekerja sama dengan 3 bank tadi. Misalkan saya dapat nasabah gitu ya, untuk menjadi nasabah Koperasi TC Invest itu langsung bisa mendapatkan 3 nomor virtual account dari 3 bank tadi. Nah, itu sudah termasuk digitalisasi ya, seperti itu, karena sudah nyambung dengan 3 bank tadi. Yang kedua, Koperasi TC Invest ini itu sudah memiliki mobile banking sama seperti di bank, seperti itu. Nah, kalau ciri-cirinya sendiri itu seperti ini Mbak Amel. Kalau marketing zaman dulu itu hanya menjual produk saja ya, seperti itu, hanya tatap muka menjual produk seperti itu aja, kadang-kadang lewat telepon, by phone, lewat radio. Kalau sekarang digitalisasi lebih banyak sosmed di situ, ada TikTok, Instagram, Facebook. Nah, itu marketing yang handal di digitalisasi ini itu harus bisa memanfaatkan medsos-medsos yang ada saat ini. Jadi semua promosi harus bisa di-share lewat medsos itu. Seperti itu sih menurut saya Mbak. Karena di digital itu kan lebih mudah orang mengetahui apa yang kita sampaikan. Betul, gitu ya. Betul. Kalau dari ciri-ciri terus pengalamannya Bu Rizka tadi, ada nggak sih beberapa tantangan yang Bu Rizka hadapi selama ini? Tantangan tentunya banyak sekali ya. Kalau untuk tantangan ya, kalau koperasi sendiri ini tantangan terbesarnya adalah pesaing kita itu di perbankan sendiri, seperti itu. Nah, gimana caranya? Itu tadi balik lagi, apapun tantangannya kita harus bisa ini kan yang melewatinya ya. Kebetulan juga Koperasi TC Invest ini tadi sudah berdigital, jadi kita sudah hampir sejajar dengan bank. Kalau untuk mengatasi hambatannya tadi,
Itu tadi gimana caranya kita memperluas jaringan ya, jaringan komunikasi dengan banyak-banyak orang. Kita bisa masuk ke beberapa komunitas seperti itu Mbak, mungkin memperbanyak jaringan atau komunitas yang kita dekatin dan bisa kita ajak kerjasama seperti itu. Jadi gitu ya caranya kalau kita mau bikin kayak gitu tuh kita harus punya banyak jaringan, banyak teman juga gitu iya, kan? betul Mbak Amel. Itu gunanya. Kalau caranya nih, kalau semisal ada tantangan nih ya, karena Bu Rizka kan udah lama banget ya kan, salah satu gitu tantangan yang telah dihadapi Bu Rizka itu contohnya apa? Tantangannya ya kadang-kadang kepercayaan ke masyarakat ya, kepercayaan untuk menabung di koperasi, karena sebagian besar untuk masyarakat masih belum melek untuk menabung atau menempatkan dananya di koperasi. Padahal kalau untuk koperasi sendiri itu sudah ada undang-undangnya atau langsung di bawah Kemenkop RI, langsung seperti itu. Nah, kalau hambatannya tadi gimana Mbak? Tantangannya tadi? Iya, tantangannya Bu Rizka yang udah dihadapi, yang pernah dihadapi. Iya, itu tadi sih, trust ke nasabah itu tadi sih. Gimana caranya kita pendekatan ke nasabah dengan komunikasi yang baik, meyakinkan nasabah gimana koperasi ini aman, nyaman, seperti itu. Itu yang harus kita selalu tekankan ke nasabah, seperti itu. Jadi gitu ya cara menghadapi tantangannya. Iya. Luar biasa sekali. Kalau menurut Bu Rizka sendiri, bagaimana ataupun keterampilan apa sih yang perlu kita miliki untuk kita bisa menjadi penjual yang sukses di era digital ini? Komunikasi yang baik, Mbak Amel. Yang pertama itu harus yang komunikasi pertama, terbaik. iya, komunikasi yang baik. Terus banyak-banyak bersosialisasi dengan semua kalangan ya. Gak cuma teman kita aja tuh yang dideketin, tapi barangkali Mbak Amel dari teman-temannya orang tuanya, seperti itu. Itu gen apa tuh yang sudah di orang tua? Gen Z ya. Jadi nggak cuman gen milenial aja yang kita deketin, nanti Gen Z juga seperti itu. Kayak gitu Mbak caranya. Terus kalau menurut saya juga itu, kalau menurut saya ya, ada satu kiat-kiat ATM. Apa itu ATM? Amati, tiru, dan modifikasi. Kita ngamati orang-orang yang sudah menurut kita sukses. Wah, ini kok lumayan sukses ya di bidangnya. Terus amati terus, apa sih yang dilakukan? Oh, seperti ini. Amati yang pertama tadi, ATM ya. Yang kedua, T, tiru. Aku pengen seperti itu, meniru gayanya sedikit demi sedikit. Kalau saya seperti itu. Dan yang ketiga, M-nya modifikasi. Nah, dari yang sudah kita amati, kita tiru tadi, yang ini kurang pas, kita modifikasi lagi dengan gaya kita sendiri. Seperti itu. Itu menurut saya, itu yang terus saya lakukan. Dulu kan saya punya pimpinan ya, waktu di zaman-zaman saya di bank dulu, pimpinan yang baik, mana yang baik itu yang saya ambil. Kayak gitu, oh yang kurang baik, oh enggak, ketika nanti saya menjadi pimpinan enggak saya pakai nih. Seperti itu, yang baik selalu saya ingat-ingat dan saya lakukan sekarang ini. Kalau di digital gitu, apa ya keterampilan yang perlu kita miliki, atau jago konten kah atau apa gitu? Itu penting. Itu penting. Kalau di digital ini ya, kebetulan kalau saya kan sudah termasuk gen apa Mbak kalau usia 40 plus ini? Gen apa ya? Termasuk gen apa nih? Nah, kebetulan ya saya suruh admin saya itu tiap 1 minggu sekali harus ada kita bikin konten terbaru yang harus kita posting tiap minggunya, harus itu. Entah itu produk, misalkan minggu ini produk A, minggu depan produk B, minggu depannya lagi produk C. Nah, itu selalu bergantian di tiap minggu dan harus kita segera share di IG kita, di TikTok kita, atau di Facebook kita punya 3 itu. Seperti berarti itu. Harus konsisten. Harus konsisten seperti itu. Dan satu lagi Mbak, jam terbang ya. 1, 2, 3 tahun
ya paling masih belum kuat lah untuk jadi marketing, kadang-kadang masih ada izin, malu kayak gitu kan untuk komunikasi, untuk datang ke seseorang, ke nasabah itu pasti seperti itu. Tapi dengan jam terbang tinggi lebih dari 3 tahun, 4 tahun, nah itu lebih tatak lah ibaratnya. Tatak itu apa ya, lebih berani, lebih pede seperti itu. Ibaratnya kalau ditolak satu nasabah itu nggak langsung yang mukanya merah kayak kepiting rebus gitu, enggak, sudah pede lah, sudah tatak. Ibaratnya itu jam terbang juga, Mbak Amel. Nah, kalau kita semuanya ya pengen jadi penjual sukses di era digital, boleh nggak aku minta saran dari Bu Rizka untuk kita semuanya gitu, biar jadi penjual yang sukses di era digital? Itu tadi ya, saya bilang yang pertama tadi ATM. Ingat nggak Mbak Amel tadi ATM apa aja? Amati, tiru, dan modifikasi. Sip, pintar. Itu yang pertama. Yang kedua tadi jam terbang. Harus diperbanyak terus jam terbangnya. Maksudnya pengalamannya ya. Jangan kok 1-2 tahun kayaknya saya udah nggak bakat nih di marketing. Enggak kok. Marketing itu semua orang, everybody is marketer, jadi semua orang itu pasti bisa asalkan ada kemauan ya. Itu tadi, insya Allah bisa semua. Nah terus sama yang ketiga tadi, itu tadi rutin membuat konten video kreator yang bisa di-share tiap minggunya secara berkala. Itu harus di TikTok, Instagram, Facebook, atau apalagi yang sekarang Mbak, saya taunya 3 itu. Iya, TikTok, Instagram. Iya itu ya. Ya itu yang sekarang harus dilakukan tiap minggunya, kita selalu bikin seperti itu. Itu sih. Mungkin hanya itu ya pertanyaan dari aku. Terima kasih nih Bu Rizka sudah meluangkan waktu untuk berbagi cerita dan berbagi tips untuk kita semuanya. Semoga kita semuanya bisa menjadi kayak Bu Rizka nih, penjual sukses di era digital. Amin. Terima kasih Bu Rizka. Dan terima kasih teman-teman sudah nonton podcast kita. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.